Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deto. Kali ini saya akan mereview perjalanan saya dari Bengkulu sampai ke Sabang. Jadi mungkin tidak semua video-videonya saya masukin. Mungkin ada sebagian saja. Dan video ini kualitasnya tidak seperti kualitas video-video saya yang terbaru, karena yang terbaru itu kualitasnya 4K. Kalau yang ini kualitasnya masih 1080 HD. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa menonton Anda untuk menonton channel Deto TV. Karena waktu itu saya belum memiliki kamera 4K, jadi waktu itu masih kamera biasa. Setelah saya kembali dari Sabang, baru saya bisa membeli kamera 4K. Dan sedikit saya bercerita, saat perjalanan ke Sabang, mengajarkan vokal gratis untuk anak-anak Sumatera, itu sempat kepercayaan diri saya hilang di melewati kota Bengkulu. Itu kepercayaan saya mulai hilang karena salah masuk jalan. Seharusnya di daerah Bintunan itu saya harusnya belok ke kanan melewati kebun sawit yang keluarnya di D1. Nah, itu jalan lintas Sumatera, jalan bagus. Malah saya ngambilnya ke kiri, karena dulu saya besarnya di sana, jadi saya pikir jalan yang kiri yang lebih bagus. Masuk ke kiri, ternyata jalannya rusak. Terus ada jalan yang longsor. Dan untung saat itu sedang diperbaiki. Di situ saya ilfil. Benar-benar hilang kepercayaan diri saya. Rasanya pengen pulang karena udah capek banget karena kurang tidur. Terus menyetir sendiri. Walaupun saya buat teman, tapi teman saya nggak bisa nyetir. Saya cuma nyetir sendiri. Tapi setelah saya melewati ke tahun, itu kepercayaan diri saya mulai timbul lagi. Karena ngelihat jalan yang bagus, itu kepercayaan diri saya benar-benar kuat. Akhirnya sampailah saya di Sabang, dan sampai di Sabang itu benar-benar luar biasa, dan satu keindahan buat saya melihat Indonesia yang begitu indah. Tapi insya Allah saya akan mengulang tur ini. Saya akan memvideokan sampai ke Sabang, insya Allah kalau umur saya panjang. Saya akan videokan ini dengan kamera 4K. Saya ingin mengambil tempat-tempat yang terbaik yang ada di Sumatera. Perjalanannya pun saya mau ambil nanti setelah kondisi saya baik, karena saat ini saya masa terapi setelah pulang dari Sumatera kemarin. Jadi saya harus istirahat dulu. Insya Allah setelah itu saya akan melakukan perjalanan lagi ke Sabang. Nanti di akhir video saya akan tampilkan saat-saat saya mengajar di setiap daerah, mengajarkan anak-anak Sumatera. Ikuti terus video ini. Hai guys, kali ini kita sudah berada di Desa Serangai, lumayan jauh dari kota Bengkulu, dan saat ini kita akan menuju ke Muko-Muko
Setelah desa Serangai, kita masuk ke desa Urai. Sudah itu kita masuk ke Tahun. Insya Allah kita istirahat di Ketaun. Dan ikuti terus perjalanan ini. Lihat pemandangan yang begitu indah di setiap perjalanan yang kami lewati. Hai guys, sekarang kita sudah berada di Muko-Muko dan kita bisa lihat bagaimana pantai yang indah, panjang sekali. Luar biasa Indonesia, aku suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami sekarang berada di perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu, tepatnya di kota Muko-Muko. Setelah kemarin saya mengajar anak-anak di sini belajar vokal gratis dalam program Indonesia Bernyanyi bersama Sekolah Musik Ikke Nurjanah, dan ikuti terus perjalanan kami rute Sumatera sampai kembali ke Jakarta.
Barat, dan tadi malam aku menginap di rumah adik di sini. Alhamdulillah suasana sekarang dingin, tinggi ini. Sedikit aku menceritakan perjalanan dari Jakarta kemarin, terus mengajar di Kota Bengkulu selama 3 hari. Terus kita melanjutkan perjalanan ke Arga Makmur, Bengkulu Utara. Setelah itu besoknya hari itu juga kita berangkat ke Muko-Muko. Itu kota yang terletak perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu. Di sana aku sempat mengajar dan antusiasnya luar biasa. Pokoknya Arga Makmur, Muko-Muko mantap. Dan ini perjalanan kami selanjutnya dari Bukit Tinggi menuju Rantau Parapat, karena besok hari Sabtu siang kita sudah ditunggu di sana, dan mudah-mudahan perjalanan ini lancar tanpa halangan suatu apapun, dan aku berharap bisa sampai di sana tepat waktu, walaupun aku menyetir sendiri dalam perjalanan ini, makanya harus banyak istirahat. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami Road to Sumatera dalam program Indonesia Bernyanyi bersama Sekolah Musik Ike Nurjana. Hai guys, kali ini kita sudah berada di Kelok 9 yang terkenal di Sumatera Barat. Saat perjalanan kami dari Sumatera Barat menuju Rantau Parapat, kami berhenti di sini dan luar biasa keindahannya di sini. Simak terus video-video kami, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, juga like, biar channel ini berkembang selalu dan kami akan berikan video-video terbaik untuk Anda.
kita sudah sampai di Rantau Prapat. Cukup jauh perjalanan Deto dari Jakarta, melakukan tur keliling Sumatera, memberikan pelajaran vokal gratis untuk anak-anak Indonesia. Dan alhamdulillah aku sudah bertemu dengan anak-anak Rantau Prapat. Dan insya Allah ini jadi amal jariah buat saya. Dan ikuti terus perjalanan kami selama di Pulau Sumatera. Guys, kali ini saya berada di rumah salah satu murid yang diajarkan di Rantau Prapat. Dan tradisi orang sini harus mengundang guru makan gitu. Jadi datang saya ke sini, ternyata masakannya tradisional dan saya belum pernah tahu namanya. Ini luar biasa buat saya. Kalau ini apa ini namanya? Hah? Itu ikan bakar hola. Hola? Iya, hola. Makanan dari mana? Padang bola. Padang bola. Ini gua padang bola. Guys, ya kan? Berapa? Terus ini sambal. Sambal tuk-tuk. Kalau aku tahu tuk-tuk itu kendaraan di Thailand. Iya namanya. Ternyata di sini ada sambalnya. Sama. Ya kan pakai sambal ya. Nanti bagaimana serunya kita lihat. Aku coba. Kalau yang ini apa nih? Ini anyang ayam. Anyang ayam. Iya. Wow. Anyang ayam. Ini enak banget. Pasti enak banget. Gitu. Kalau ini kayak sambal biasa. Kalau yang hola Mau makannya apa adanya ya? Ini luar biasa. Terus ini di Oke. balak kayak dari Ini pohon apa balak. namanya? Itu namanya dari pohon balak kalau pohon yang di Gunung Purwa kalau dia tumbuh asam banget. Oh iya. Ya. Jadi pohonnya yang diambil, nah itu diiris. Sejenis apa ya? Kayak pohon apa ya? Kayak pohon rotan gitu deh biasa. Kecil. Di sini Kecil. rotan dimakan semua. Iya. Ya, diiris dia jadi Nah. kayak gitu. Rasanya asam. Rasanya gimana? Rasanya tak coba aja. Rasanya enak deh. Oh gitu. Terus udah digini, Ini favorit banget. baru dimasukin ke piring. Iya. Coba ya. Abang makannya dari situ aja. Satu Oh. itu aja buat abang. Oh begitu. Iya. Terserah mau pakai kuah atau apa gitu. Aku nggak suka ayam. Nggak suka itu. Coba lah ya. Ini buat abang itu. Ini buat abang. Nah gitu. Iya. Nah, ya gitu. Coba dirasakan. Nah yang satu lagi itu namanya pakat. Ya ada pahit. Oh apa ini? Yang ini, Apa aku apa ini? yang ini namanya pakat nih. Ini pakat dari rotan nih. Dari rotan muda. Nah, Rasanya agak pahit-pahit gimana gitu. Enak Ini banget. harus balaka. Itu dikasih Enak. apa bawang goreng. ini juga. Assalamualaikum guys. Ini kita sudah sampai di Siantar menuju Danau Toba. Kurang lebih 40 km lagi sampai di Danau Toba. Setelah semalaman kami berjuang melewati lintas timur Sumatera dari Rantau Prapat sampai ke sini, dan nanti bisa kita simak bagaimana keindahan Danau Toba. Karena walaupun kami datang ke Sumatera untuk memberikan pelajaran vokal gratis untuk anak-anak, tapi Danau Toba wajib dikunjungi. Sayang banget kalau nggak datang ya kan. Jadi kita datanglah ke sini melihat danau yang terkenal di dunia, di Indonesia.
Oke guys, ikutin terus perjalanan kami sampai ke Aceh nanti. Hai guys, kita sudah berada di Danau Toba setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari Rantau Prapat tadi malam, dan akhirnya kami sampai juga jam 11 siang di sini dan sedikit mengambil foto-foto dan juga video untuk konten. Juga setelah ini kita akan berangkat menuju Medan, mungkin istirahat di Medan karena perjalanan ke Medan cukup jauh. Tapi nggak apa-apa, semua terbayar dengan melihat keindahan Danau Toba. Oke guys, ikutin terus perjalanan kami selama tur di Sumatera sampai ke Aceh dan kembali lagi ke Jakarta.
lagi berhenti di rest area tol Tebing Tinggi Kuala Namu, dan di sini kita sudah sholat asar, dan saatnya kami mengisi perut yang sudah kosong, energinya biar kembali lagi. Tadi kami sudah membeli nasi bungkus di Danau Toba, katanya ikannya manis, jadi kita beli. Ini luar biasa nih guys. Ini nih ya, dengan sambal, kayaknya enak banget nih sambalnya. Nih, beginilah kami tidak makan makanan yang mewah-mewah, kami makan yang begini. Inilah perjuanganku untuk anak-anak Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, enak banget. Ikuti terus perjalanan kami guys, beri support untuk kami, jangan lupa di subscribe. Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Sekarang kami berada di Kota Medan. Tadi malam kita nginap di sini. Terus pagi ini kita melanjutkan perjalanan ke Langkat, karena di sana ada yang ingin belajar. Jadi aku mampir ke sana. Tadi nggak ada. Tadinya mau langsung ke Aceh, tapi karena ada yang ingin belajar, mereka dapat dari IG, terus menghubungi aku, dan saat ini kita menuju ke sana. Kurang lebih perjalanan 1 jam kalau nggak macet ya. Insya Allah siang kami sudah di sana. Terus setelah mengajar di sana, besok pagi mungkin kita berangkat langsung ke Banda Aceh, terus ke Sabang, pulang baru ngajar di Banda Aceh, baru di Takengon. Begitu rutenya. Ikuti terus perjalanan kami. Tur keliling Sumatera, Indonesia bernyanyi bersama sekolah. Kota Langsa, dan kita sekarang lagi makan sate domba, dan ini memang enak banget, hampir enak banget. Baru kali ini aku makan sate domba yang luar biasa, enak banget. Jadi kalau teman-teman ada ke Banda Aceh atau ke Lok Sumawe melewati Kota Langsa, mampir di sini, ini enak banget. Oke, ikuti terus perjalanan kami sampai ke Sabang.
Hai guys, kita sudah sampai di kota Biren dan sudah melewatinya. Kurang lebih 200 kilo lagi kita sampai di Banda Aceh untuk menyeberang ke Sabang. Mungkin kita nggak bisa pagi ini, jadi kalau kita dapat kapal sore, insya Allah sore nanti kita sudah bisa sampai di Sabang. Ikuti terus perjalanan kami, tur keliling Sumatera dalam program Indonesia Bernyanyi bersama Sekolah Musik Ike Nurjana. Hai guys, kita saat ini sudah berada di Lembah Selawah, Provinsi Aceh. Tanjakannya luar biasa di sini, tikungannya pun tajam-tajam. Kurang lebih 70 km menjelang kota Banda Aceh. Nah, kali ini kita berusaha untuk sampai ke Banda Aceh untuk dapat sholat Jumat di sana. Mungkin ini sholat Jumat terjauh yang pernah saya lakukan berkendaraan di ujung Sumatera. Dan jalan di sini memang luar biasa bagusnya, bagus banget. Jadi bukan jalan yang kecil, tapi jalannya lebar. Memang tanjakannya tinggi, tikungannya tajam-tajam, tapi jalannya lebar. Bagi Anda yang nanti akan melakukan perjalanan ke Provinsi Aceh dan melewati lintas timur, insya Allah akan lewat sini. Dan itu berhati-hati lewat tanjakan ini ya, karena memang tanjakannya tinggi, terus tikungannya pun tajam-tajam. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami Route to Sumatera dalam program Indonesia Bernyanyi untuk anak-anak Indonesia bersama Sekolah Musik Ike Nurjana. Hai guys, sekarang kita mencoba jalur tol yang ke bandara bandara apa tadi ya? Blang Bintang. Kita coba jalan tol baru ini. Semoga kita lebih cepat nyampe di Banda Aceh. Karena dari sini Banda Aceh
berjarak 34 km. Inilah jalan tol di Banda Aceh pertama. Bagus jalannya. Pemandangan.
Hai guys, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Ulele dan kita dapat kapal langsung masuk. Mereka yang langsung urus surat-suratnya dan pembayarannya tidak pakai perantara, langsung kepada petugas, dan surat-surat COVID sudah kita berikan. Dan alhamdulillah kita langsung naik kapal. Insya Allah hari ini kita sudah sampai di kilometer 0 Indonesia. Jadi luar biasa bangganya. Ikuti terus perjalanan kami dalam rangka tur Sumatera dan program Indonesia Bernyanyi bersama Sekolah Musik Ike Nur. Kita sudah ada di kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ulele ke Pulau Sabang, Pulau Weh Sabang, dan akhirnya kami bisa mencapai kilometer 0, dan insya Allah hari ini kami akan sampai di sana. Dan setelah dari sana, beberapa hari di sana maksud saya, kita akan kembali lagi ke Banda Aceh, dan di sana saya akan mengajar vokal untuk artis-artis PAMI Aceh. Ikuti terus perjalanan kami dalam tur Sumatera bersama Sekolah Ike Nurjana. Hai guys, kita sudah sampai di Pulau Weh Sabang, dan sebentar lagi kapal akan berlabuh dan kita akan turun. Dan hari ini kami akan sampaikan niat kami di kilometer 0 Indonesia, dan dari sanalah nanti kami akan mengatakan bahwa kami telah berbuat untuk Indonesia dan kami telah berbuat untuk anak-anak Indonesia. Dan ikuti terus perjalanan kami dalam tur Sumatera dalam program Indonesia Bernyanyi bersama Sekolah Musik Ike Nurjana.
saat ini kita sudah hampir sampai di 0 km Pulau Weh Sabang. Dan memang perjuangannya berat ya, dari turun kapal tadi ternyata mau sampai ke sini kurang lebih 36 km dari pelabuhan. Dan jalannya lumayan ya, tanjakan tinggi, turun. Aku pikir tadi dari pelabuhan itu cuman berjarak beberapa meter saja atau berapa kilo saja, ternyata panjang perjalanan ini guys. Ya, tapi aku senang banget aku bisa sampai di sini dan lihat saja turunannya begitu curam. Untuk mencapai 1 km mencapai 0 km. Ikutin terus perjalanan ini sampai ke titik 0 Indonesia. Akhirnya kami sampai di kilometer 0 Indonesia. Anda akan sampai dalam 300 meter. Akhirnya kami sampai juga di titik 0 km. Walaupun jalannya ditutup, kita nggak bisa jalan. Nggak bisa lewat ya Bu ya? Parkirnya depan musola, Pak. Oh baik-baik. Di mana tuh pesan? Kanan sini, parkirnya depan musola. Oh siap. Kiri boleh, kanan boleh. Siap-siap. Saya dari Jakarta, dari Sekolah Musik Ikke Nurjana. Memang tujuan saya programnya Indonesia Bernyanyi bersama Sekolah Ikke Nurjana untuk keliling Sumatera, mengajarkan vokal untuk anak-anak yang ada di Sumatera. Dan alhamdulillah sudah hampir separuh Sumatera dan kami sudah sampai di kilometer 0 ini. Dan kembali nanti ke Jakarta, kita selesaikan. Ada 5 provinsi yang belum kami lewati, dan semoga ini tercapai. Tujuannya untuk memberikan materi teknik vokal yang benar untuk anak-anak yang ada di daerah, karena selama ini mereka untuk belajar vokal susah, harus ke Jakarta, dan itu pun mereka belum tentu menemukan hal yang mereka inginkan. Kali ini sengaja saya memberikan vokal gratis dengan keilmuan yang pernah saya dapati dan pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapati selama saya berkarir mewakili Indonesia di berbagai negara. Perjalanan ini memang sangat berat karena saya harus membawa mobil sendiri dan nyetir sendiri melewati medan-medan yang cukup berat, karena Sumatera itu kan terkenal dengan bukit barisan, dan saya harus melewati itu dan juga harus menyeberang pulau, seperti saya menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera dan dari Sumatera ke Pulau Weh Sabang ini. Perasaan saya luar biasa bangganya, karena inilah impian saya selama ini. 10 tahun yang lalu saya sudah
berpikir bahwa saya bisa memberikan ilmu ini untuk anak-anak yang ada di Sumatera dan untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Dan sampainya saya di kilometer 0 ini itu sudah satu kebanggaan yang luar biasa. Semoga nanti saya bisa menuntaskan ini sampai kembali lagi ke Jakarta. Harapan saya untuk anak-anak Indonesia ke depannya mereka lebih baik daripada saya, lebih baik daripada yang lain. Mereka bisa menjadi wakil-wakil daerahnya dan bisa bersaing di tingkat pusat dan bukan menjadi atau minder karena mereka dari daerah. Misi selanjutnya saya ingin setelah Sumatera ini mungkin ke Pulau Jawa. Setelah Pulau Jawa mungkin saya harus ke Bali, terus ke Mataram, mungkin ke Kalimantan atau Sulawesi. Hai guys, saya sudah sampai di kilometer 0 Indonesia di Pulau West Sabang. Dan ikuti terus perjalanan kami dalam Rute Sumatera dalam program Indonesia Bernyanyi untuk anak-anak Indonesia bersama Sekolah Musik Ike Nurjana. Dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di like, komen yang terbaik untuk kami. Terima kasih.